Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Saya ucapkan selamat pagi, Happy New Year to you all, Happy New Year. Saudara juga pada Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Baik umat Tuhan, seperti yang sudah diumumkan dan kita sedang berbicara, yaitu bahwa 2024, 2034, baca bersama saya 23, tahun percepatan, peningkatan, dan perluasan supernatural. Kita singkat menjadi apa? Speed up year 2024 to 2034. 9 tahun dari sekarang lagi. Dan saya percaya 1 tahun yang sudah lewat benar-benar kita alami. Amen. Saudara, kalau Anda lihat dengan teliti, benar apa yang Tuhan sampaikan, dan ketika kita respon, Tuhan menggenapinya. Amen. Perluasan dan peningkatan ilahi merupakan ungkapan berkat Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Di dalam kehidupan orang percaya, we get only one things. Di dalam kehidupan orang percaya hanya satu yang kita punya, the blessing. Haleluya. Dalam diri saya dan saudara sebagai orang percaya hanya satu yang kita punya. Apa saudara? Blessing. Tuhan tidak marah dengan kita, Tuhan tidak kutuk dengan kita. Apalagi Tuhan pegang pensil atau ballpoint ilahi lalu tulis setiap kesalahan kita. Never. Dalam Kristus saya dan saudara layak menerima kebaikan Allah. Ketika Tuhan memutuskan untuk memperluas area-area hidup kita dan meningkatkan kapasitas kita, hal itu melampaui kemampuan dan campur tangan manusia. Ada yang bisa katakan amin? Itu adalah manifestasi dari kebaikan dan kasih karunia-Nya yang menggerakkan kita dari keterbatasan menuju perluasan, dari permulaan yang kecil menuju kebesaran. Setiap awal tahun sejak tahun 2005 berlaku bagi Victory Life Community musim menabur benih keuangan awal tahun dan doa puasa Daniel, di mana kita percaya bahwa Tuhan akan memperluas dan meningkatkan dan mempercepat setiap area dan aspek kehidupan kita secara rohani, finansial, fisik, dan emosional. Di dalam 1 Tawarik pasal yang keempat melandasi kita dari 2 ayat 9 dan 10. Mari kita baca dengan suara yang keras mulai. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. 10. Yabes berseru kepada Allah katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Katakan, Allah mengabulkan permintaan saya dan saudara. Yabes memahami hal ini dan doanya untuk perluasan menghasilkan transformasi ilahi dalam hidupnya. Setiap awal tahun, Victory Community menamai bulan Thanksgiving Day, di mana kita memberi dan doa puasa untuk berseru, memohon perluasan ilahi dan mengharapkan peningkatan supernatural dan percepatan supernatural. Untuk itu ada beberapa hal penting yang saya ingin menggarisbawahi agar kita semua mendapatkan pesan yang sama dan jelas. Yang pertama, harus ada doa untuk perluasan ilahi. No prayer, no enlarge. Tidak ada doa, tidak ada perluasan. Katakan bersama saya, come on. Yes, no prayer, no enlarge. Kisah Yabes, seruan untuk perluasan dan pertambahan. Yabes dilahirkan dalam penderitaan, kita tahu. Tapi ia menolak untuk membiarkan latar belakangnya menentukan masa depan saudara. Amen. Masa depan saudara tidak ada kaitan dengan masa lalu saudara. Masa lalu kita boleh sepuruk apapun, separah apapun, sejelek apapun.
Masa depan kita tidak tergantung dengan masa depan lalu kita. Amen. Masa depan saudara sudah ada dalam tangan Tuhan. You are and me, we are living start from the future ahead before. Kita memulai masa depan sebelum masa depan itu kita sampai ke sana. Dalam Kristus kita meraih masa depan kita. Amen. Karena Kristus adalah hari ini. Dia hidup hari ini. Dia bekerja hari ini. Bukan dulu, bukan nanti, tapi sekarang. Itulah sebabnya masa depan dimulai dari hari ini. We are living our future now on. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, doa Yabes dalam 1 Tawarik 4 ayat 9 seruan putus asa untuk perluasan berkat. Ia memohon kepada Tuhan untuk memberkatinya dan memperluas wilayahnya, area kekuasaannya, bisnisnya, hidupnya, usahanya, tanggung jawabnya, rumah tangganya dan sebagainya. Untuk menghilangkan penderitaan dan kesedihan, kesengsaraan dan memberikan kenyamanan dan kedamaian. Seruannya didengar oleh Tuhan dan Tuhan mengabulkan permintaannya yang membawa perubahan signifikan yang sangat berarti dalam hidupnya. Dan saya percaya seperti Yabes berdoa, kita pun bisa berdoa. Haleluya. Kita pun bisa alami seperti Yabes. Bahkan lebih besar lagi. Karena ini adalah janji Tuhan. Amen. Yabes berdoa tidak berdasarkan janji Tuhan. Berdasarkan penderitaannya. Tapi Anda dan saya berdoa bukan karena penderitaan. Karena penderitaan kita sudah ditanggung oleh Yesus. Kita berdoa dari janji-janji Allah. We are prayer based on the promises of God. Not from our trouble, not from our difficulties. Because Jesus has bore our difficulties on His life, on His body, on the cross. Bilang kiri kanan, seperti Yabes, kamu bisa lebih dari Yabes. Bilang di kiri kanan seperti itu. Seperti Yabes, you are more than Yabes. Haleluya. Pertambahan memerlukan keinginan dan doa. Kalau Anda tidak punya keinginan, Anda tidak punya tanda kutip passion, bukan ambisi, passion. Passion itu artinya keinginan yang mulia. Ambisi itu adalah keinginan liar karena melihat orang lain bisa, dia juga bisa. That's ambisi. We are not ambition. We are patient people. Kita orang-orang yang berkeinginan mulia. Haleluya. Karena janji Tuhan. Untuk perluasan ilahi pertama-tama kita harus menginginkan lebih dari Tuhan. Lebih dari Tuhan. Tidak lebih dari kemampuan kita. Karena kemampuan kita pada dasarnya terbatas. Amen. Tapi kemampuan Tuhan unlimited. Haleluya. Itulah sebab ingin mendapatkan lebih dari Tuhan. Bukan dari manusia. Manusia paling dihitung 1, 2, 3. Selebihnya no. Tapi kalau Tuhan uncount, tidak terhitung. Amen. Dia memberikan kepada kita. Kisah Yabes mengajarkan kita bahwa latar belakang penderitaan dan keterbatasan kita tidak dapat menghentikan Tuhan untuk memperluas kita jika kita meminta dengan iman. Katakan amen. Yakobus pasalnya yang 4 ayat yang ke-2b. Baca bersama saya 2, 3. Mulai. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ganti orang di kanan atau kiri saudara. Sebutkan namanya. VLC tidak memperoleh apa-apa karena VLC tidak berdoa. Tidak dibilang kamu tidak apa-apa karena ijazahmu tidak cukup, skillmu tak cukup, modalmu gak cukup. Kamu pada parah. Kamu tidak berdoa karena kamu tidak dapat. You get nothing because you are not praying. Yakobus mengingatkan kita bahwa kita tidak memiliki apapun karena kita tidak meminta. Kita sibuk mengurus orang lain, sibuk menaruh perhatian pada orang lain yang menimbulkan kita rasa curiga, jengkel, marah dan iri. Akibatnya energi kita habis untuk meminta. Awal tahun adalah momen untuk kita meminta perluasan ilahi kepada Tuhan. Yang percaya katakan amen. Ada contoh dalam Alkitab. Di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7 minyak sang janda. Sang janda berseru kepada Elisa di saat-saat kekurangannya dan dengan mengikuti petunjuk nubuatan
minyak dalam buli-bulinya yang kecil menjadi berlipat ganda. Terjadi perluasan dari yang kecil, bukan bengkak menjadi besar, no. Dari yang kecil menjadi perluas, menjadi banyak. Hasilnya dia mengalami peningkatan yang luar biasa. Ketaatan ibu ini kepada firman Tuhan menghasilkan peningkatan ilahi. Divine extensions, divine enlargement. Yang memungkinkannya untuk membayar utang-utangnya dan hidup dari kelebihannya. Haleluya. Yang senang ayat ini katakan amen. Iman dan ketaatan sang janda ini menentukan apakah ia akan alami perluasan dan peningkatan supernatural atau tidak. Bukan Tuhan, bukan Nabi, tapi saya. Katakan bersama saya, 2, 3. Bukan Tuhan, bukan Nabi, tapi saya. Saya kita penentu perluasan itu terjadi. Not others. Bukan setan juga. Saya penentunya. Anda penentunya perluasan itu terjadi. Kalau mau ada keinginan, ada doa, ada passion, terjadi. Tak peduli keadaan sekitar kita, serba minus. Semakin minus, semakin gelap, semakin parah. Situasi itu memberikan jaminan bahwa Tuhan lebih senang bekerja dalam keadaan-keadaan seperti itu. Yang parah, yang tidak mungkin, yang tidak bisa, yang gelap gulita, yang kacau, yang pada complicated, Tuhan senang untuk itu. Haleluya. Sekali lagi, iman dan ketaatan saya menentukan perluasan terjadi dalam hidup saya. Katakan bersama saya, iman dan ketaatan saya menentukan perluasan terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Bilang di kiri kanan, iman kamu menentukan. Haleluya. Yes. Bukan orang lain. Bukan ijazah kita, bukan skill kita. Ijazah skill kita oke, itu diperlukan. Tapi kalau bicara soal supernatural, itu nggak dipakai. Dipakai iman. Haleluya. Yang kedua, berkat pertumbuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan pertumbuhan, petani yang menanam akan sia-sia. Kalau Tuhan tidak berikan pertumbuhan, jeri lelah kita hanya sebatas kulit. Tapi kalau Tuhan memberikan pertumbuhan, jeri lelah kita akan menghasilkan dari dalam keluar. Umat Tuhan, pertambahan adalah janji Tuhan kepada umatnya. Bilang kiri kanan, Tuhan berjanji untuk kamu berlipat kali ganda. Mazmur 115 ayat 14, kiranya Tuhan memberi pertambahan. Yang percaya katakan amen. Kiranya Tuhan memberi pertambahan, katakan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Amen. Bahasa Inggris itu bagus. The Lord shall increase you more and more and your children. Itulah sebabnya kalau Anda mempercayai Tuhan, jangan khawatir karena side effect kita, efek domino dari percaya saya, generasi saya akan menerimanya. Amen. Makanya anak saya waktu kecil dan sampai sekarang, saya selalu memberitahukan kepada mereka langkah-langkah iman saya. Karena langkah-langkah iman saya menguntungkan generasi saya. Tadi pagi saya bilang, JP sebelum jalan, you are replace me. Kamu tahu saya bilang apa? JP ganti pop, good. Belajar dari iman saya. Naik kota jalan, ajak Kak Jeffrey. Kak Jeffrey, come on. Wah. Saudara kayak gak sih? Kenapa? Iman saya berdampak pada generasi. Bukan saja satu orang, tapi generasi. Itulah sebabnya Tuhan bilang more and more increase to you and your children. Di seluruh Alkitab Tuhan berjanji untuk memberkati umatnya dalam pertambahan, dalam konteks ini pelipat gandaan. Pertambahan ini bukan hanya dalam harta benda saja, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan kita. Dimulai dari apa saudara? Rohani, hubungan, emosi, dan keuangan. Dimulai yang pertama itu rohani. Tapi tidak rohani melulu saudara kasih. Pasti dia punya dampak, pengaruh. Kalau saudara main api panas, main air basah, nah kalau saudara kasih rohanimu bagus, akan sampai di mana-mana pun jadi bagus. Haleluya.
Pentingnya buah dan perkalian. Kenapa? Karena ini janji Tuhan. Dalam Kejadian 1:28 Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, baca bersama saya mulai. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Haleluya. Berkuasa atas kereta api. Berkuasa atas kapal laut. Berkuasa atas kapal terbang. Haleluya. Darat, laut dan udara. Tuhan memberikan kepada kita the power to conquer. The power to subdue. Kuasa untuk taklukkan. Darat, laut dan udara. Kuasa untuk apa saudara? Taklukkan apa dan apa? Laut, darat dan udara. Itulah panggilan saya dan saudara. Itulah kehendak Tuhan. Tuhan memerintahkan. Tuhan tidak bilang, anakku kalau engkau berkenan. No. Dia katakan, I command you. Saya perintahkan engkau. Subdue the earth, the ground and the sea. Taklukkan laut, darat dan udara. Tuhan tidak memohon. But Tuhan command you. Tuhan perintahkan ke engkau. Katakan aku siap. Come on. Ini adalah berkat utama dan pertama dalam Kejadian 1:28. Berkat apa dan apa? Pertama dan utama yang Tuhan berikan kepada manusia. Dan itu masih berlaku hingga hari ini 5 Januari 25 dan seterusnya. Katakan amen. Itu berkat. That's the first fruit of the blessing. The main blessing. Berkat utama. Dan Tuhan janjikan. Dan itu berkat tidak berubah. Masih sama hari ini. Hanya penerimanya yang kadang mereka tidak siap. Tapi saya yakin VLC, Anda dan saya adalah penerima berkat Allah. Amen. Kasih di kiri kanan. Hei, kamu penerima berkat Allah. Amen. Ketika kita menyelaraskan diri kita dengan kehendak Tuhan, kita akan mengalami perkalian supernatural dalam setiap usaha kita. Kejadian 26 ayat 12-13 ini ayat sangat luar biasa. Perhatikan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil berapa kali lipat? 100 kali. Sebab maka menaburlah VLC di dalam gereja lokal di kota Kupang. Dan dalam tahun 2025 VLC mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab VLC diberkati Tuhan. Ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga bilang kiri kanan. Ini ayat gua paling suka. Pakai orang Jakarta sedikit. Ini ayat gua sangat senang. Senang banget. Haleluya. Oke. Nah ayat ini ada keanehan. Dan keanehannya itu untuk saya dan saudara. Anehnya apa? Dia bilang orang itu. Orang itu namanya siapa? Orang itu namanya siapa? Come on. Orang itu namanya siapa? Jawab saya, orang itu namanya siapa? Kasih tahu nama saudara. Nama lengkap, pakai kejadian juga. Haleluya. Sekali lagi, orang itu namanya siapa? Come on. John Patrick Fangidai. Papaku Fangidai, mamaku Pandi. Haleluya. Begitu saya katakan dan, saudara langsung jawab ayat itu. Oke, 2, 3 siap mulai. Dan VLC. Ulang. Dan VLC menjadi kaya. Bahkan kian lama, kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Saya mau memberikan kenyamanan kepada saudara. Ketika saudara melihat saya, melihat siapa saja diberkati. Itu bukan membuat kita menjadi ciut. Tapi itu mendorong kita. Bahwa dia diberkati karena keturunan Abraham, Ishak dan Yakub dalam Yesus. Saya juga diberkati sama seperti dia. Keturunan Abraham, Ishak dan Yakub dalam Yesus. Katakan amin. Saya mau kasih tahu kepada saudara.
Anda layak mendapatkan yang terbaik dalam hidupmu. Anda perluas garasi Anda, perluas teras Anda, perluas kamar saudara, perluas tabungan saudara. Anda berhak karena firman Allah menjaminnya. Amen. Saya mau kasih tahu kepada saudara, berkat Tuhan tidak tergantung pada saya, berkat Tuhan tergantung pada iman saudara. Amen. Habis saya bisa menjadi provokator bagi saudara. Kalau saya diberkati, Anda juga bisa diberkati. Amen. Karena itu saudara kasih, bayangkan kalau kita semua diberkati. Anda bisa bayangkan, kita bisa kasih makan tiap hari, bukan tiap Jumat. Dari Senin atau dari Selasa sampai Sabtu, kita bisa kasih makan tiap hari 1.000-2.000 orang. Kenapa? Karena semuanya diberkati, amen. Kita tidak perlu hotel untuk terima tamu kita. Rumah kita siap karena rumah kita setara dengan hotel paling tidak bintang 3 saudara kasih. Ya, kalau boleh bintang 7 saudara kasih, kepala sakit semuanya. Tapi dengan maksud saya lah bahwa di dalam gereja Tuhan, di dalam keturunan Abraham, Tuhan hanya punya semua orang diberkati. Berapa banyak orang? Tidak ada opsional, exception, tidak ada pengecualian. Janji Allah untuk saya dan saudara, amen. Janji keberkatan. Tapi kita mesti belajar menabur. Tidak menabur, tidak ada peningkatan. Bilang di kiri kanan kayak begitu. No sowing, no reaping. Kita harus menjadi the sower. Katakan, saya menjadi penabur. Come on. Bukan the eater, the consumer. Kita bukan hanya pengguna, penikmat saja. Tapi kita harus menjadikan diri kita the sower. Orang-orang yang bisa sisihkan 10, 20, 30% atau berapa banyak tergantung dari imannya. Untuk dia bisa menabur. Baru terjadi peningkatan dalam semua aspek. Tambah hari tambah kaya. Saya beli motor bekas, dapat pilih uang di pinggir jalan. Sekarang saya mau dapat pilih uang, susah dapat. Paling dapat 25 rupiah, saudara kasih. Sering-sering dapat 25 rupiah. Saya cari 250 ribu, jarang jatuh. Tapi ketika saya perlukan waktu itu 250 ribu, dapat di pinggir jalan. 250 lembar 1.000 rupiah. Tapi setelah itu Tuhan mulai bawa. Ketika saya mempercayai Tuhan 2005, 6, 7, 8, 24, sekarang 25, 20 tahun sudah. Saya melihat Tuhan mulai rubah, Tuhan mulai rubah, Tuhan mulai rubah, Tuhan mulai rubah. Karena saya belajar menabur. Dengar saudara yang kasih. Hasil yang didapatkan karena Anda menabur, itu menghasilkan iman. Apa saya katakan? Yes. Banyak orang kehilangan rahasia, tapi saya mau kasih tahu saudara rahasia ini. Kalau Anda belajar menabur, dompet dan tabunganmu mungkin kurang karena Anda terus menabur. Tapi imanmu semakin tabah. Imanmu semakin tabah. Kalau imanmu semakin tabah, dengar, Yesus bilang tidak perlu iman yang tebal. Iman sebesar bisa. Nah kalau tebal begini tinggal saudara sepotong saja. Saudara kasih, ambil aja secuil. Artinya apa? Anda akan enteng menghadapi apapun yang namanya kebutuhan hidup. Tantangan hidup, persoalan hidup. Saudara menjadi enteng karena imanmu tebal. Haleluya. Ini rahasianya. Banyak orang ketika menabur, mereka menjadi susah, menangis. Mereka tidak mau menangis. Padahal kita bilang, kalau engkau menabur dengan mencucurkan air mata, engkau akan menuai dengan apa? Sorak-sorai. Saya tabur terima orang dalam hidup saya. Saya dapat besan orang Australia. Saya dapat cucu sebentar orang Australia. Oma suruh bilang, ini John, ini laki-laki kelihatannya. Dan saya sering panggil Ruth. Namanya, mukanya mirip dia punya opa. Saudara kayak dengar. Kalau engkau sudah terbiasa menabur kepada bangsa-bangsa, berkat bangsa-bangsa datang kepada engkau. Saya menabur kepada Jerman, Inggris, Amerika. Saya menabur kepada Rote, Sabu, Sumber, Flores. Saya gereja. Dan saya membawa berkat gereja itu kepada banyak orang. Dan saya lihat, Anda diberkati semuanya. Amen. Kenapa? Karena gereja harus belajar menabur. Haleluya, amen. Itulah sebabnya
VLC dari jemaat ini ada sekian puluh tahun yang sekarang sampai hari ini. Dana kita diantaranya selalu menabur kepada orang asing, menabur kepada orang-orang yang susah dan suka, menabur kepada pemimpin-pemimpin rohani kita. Rasul-rasul yang pernah memberkati hidup kita, kita selalu memberikan mereka keuangan. Uang memang tidak seberapa, tapi nilai kebenaran itu banyak berapanya. Haleluya. Karena ketaatan daripada Ishak membuahkan hasil ilahi. Orang itu mulai menjadi kaya. Terus menjadi kaya. Sampai menjadi sangat makmur. Tahun 2025 ketika kita mentaati perintah Tuhan. Kita juga akan mengalami peningkatan 100 kali lipat, katakan. Persiapan untuk perluasan ilahi itu penting. Kenapa awal tahun kita akan ada doa Thanksgiving. Ada persembahan, ada doa bertalu-talu 21 hari. Karena itu mempersiapkan fondasi kita untuk menerima. Nah, perluasan kapasitas kita. Expand our capacity to receive. To maintain. Menerima dan menjaga. Di dalam Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Lapangkanlah tempat kemahmu. Dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Pancangkanlah tali-tali kemahmu. Dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Ayat 3. 2-3 baca mulai. Sebab engkau akan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Dan akan mendiami. Dan keturunanmu akan memperoleh apa? Tempat bangsa-bangsa. Dan mereka akan apa? Mendiami kota-kota musuh. Ini janji Tuhan. Dan saya percaya beberapa dari keturunan saudara akan menjadi pemimpin di EKN. Haleluya. Supaya kita ke EKN ada pemimpin di sana yang asal dari jemaat ini. Amen. Jangan bilang, anaknya nanti lupa siapa yang jaga. Bilang pada mamamu, malaikat jaga mama toh. Haleluya. Bilang di kiri kanan begini. Keturunanmu akan menguasai Indonesia. Tambah lagi, keturunanmu akan menguasai bangsa-bangsa. Haleluya. Dan biasanya dua hal. Cara Tuhan menaklukkan ada dua. Tuhan memberikan pekerjaan dan Tuhan memberikan jodoh. Mana yang Anda paling suka? Yang paling enteng jodoh. Karena pekerjaan kadang-kadang kongkali kong banyak. Tuhan akan menaklukkan itu. Dan saudara kan, zaman ini kan saudara tinggal video call saja. Video call pakai di HP yang besar kayak tikar. Anakku, mama rindu engkau. Lalu video call kamu sambil menangis cuci pakaian. Dia lihat, mama diberkati oleh engkau mama. Gara-gara mama punya doa di 2024-2025. Saya sudah jadi begini bukan? Lalu saudara nanya, berapa puluh tahun lalu. Mama bawa saya jagung. Sambil saudara menangis, pres itu air mata. Saudara gaya jual, siapa tahu modal banyak. Bilang di kiri kanan, engkau punya keturunan taklukan musuh. Haleluya. Musuh masa depan. Musuh kekurangan, musuh anxiety atau kegalauan dan sebagainya. Alkitab kita akan menduduki. Menduduki artinya berkuasa. Menduduki artinya apa saudara? Berkuasa. Ini melibatkan perluasan iman kita, memperluas visi kita, dan bersiap untuk melangkah ke area baru yang Allah buka untuk kita. Katakan amin. Iman dan kepatuhan adalah kuncinya. Kasih tahu di kiri kanan kayak begitu. Mari kita baca Ibrani 11 ayat 6. 2-3 mulai kuat. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ganti orang di kanan atau kiri nama dia. Katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin VLC berkenan kepadanya. Katakan, amin. Sudah lihat, iman. Bukan karena nego-nego yang lain, bukan karena lobby, bukan. Memang itu bisa terjadi, tapi yang utama adalah iman. Haleluya. Iman kunci yang membuka pintu menuju peningkatan. Haleluya. Ketika Anda bertindak berdasarkan instruksi Allah, Anda memposisikan diri Anda untuk memperluas. Anda sedang ada dalam perluasan supernatural. Ketika kita menempatkan diri saya, katakan, iman menempatkan saya dalam posisi supernatural. Come on! Jadi kalau mau jadi orang ajaib, berimanlah. Saudara kasih. Gak usah pakai model yang aneh-aneh, saudara. Ini kelihatan aja. Gak usah. Saudara pakai necis rapi kayak begini, tapi Anda beriman. You are supernatural man. Haleluya. Kenapa? Iman. Iman membuka kita hidup secara supernatural. Haleluya.
Dan saya mau deklarasikan, pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa tembus 8-9% dalam nama Yesus. Amin. Dari kota ini saya perintahkan ekonomi Indonesia dari Bank Indonesia naik 8-9% dalam nama Yesus. Amin. Nanti kita uji di akhir tahun ini. Ketika Prabowo bikin kata sambutan 31 Desember 2025. Haleluya, amin. Karena iman, haleluya. Saya bukan menteri ekonomi, saya bukan gubernur Bank Indonesia. Tapi saya punya iman untuk membuat bangsa Indonesia diberkati dan berlimpah. Dengan mendeklarasikan iman saya. Dan saudara berkata, amin. Lukas pasal 5 ayat 5 dan 6. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Baca bersama saya mulai. Tetapi, sekali lagi, karena engkau menyuruhnya, aku menebar juga. Haleluya. Baca, dan setelah mereka melakukan, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Bilang di kiri kanan, berkat harus bagi-bagi, kalau tidak kamu kacau. Kasih tahu di kanan begitu. Koyak itu dan kata lain kacau kan? Nah banyak orang saudara kekasih, Tuhan berkati dia, hidupnya kacau. Bayangkan, saking diberkati, tiap kali kebaktian dia keluar ganti baju. Kacau atau tidak? Saking diberkati, jam dinding dia pakai di jam rada, saudara kekasih. Bilang kiri kanan, berkat harus menjadi berkat. Kasih tahu di kiri kanan kayak begitu. Makanya kita buka 4 legasi, salah satunya Kupang Prosperity itu supaya saudara jangan kacau. Berkat pun disalurkan supaya jangan koyak. Koyak itu nanti berantam saudara kekasih. Dulu masih rumah kontrakan bersatu. Begitu rumah banyak, masing-masing urus rumahnya sendiri. Punya dapur banyak, masing-masing urus dapurnya sendiri. Nah, akhirnya kacau, koyak. Berkat Tuhan tidak pernah menyengsarakan kita. Cara mengoperasi dan mengelola yang membuat kita kacau alias koyak. Karena itu kalau tidak mau koyak, harus panggil orang lain. Sering-sering bikin acara, amen. Acara apa? Dukung dalam gereja. Hei, kapan kasih makan orang lain? Hei, kapan kita bakso lagi? Hei, kapan kita ini dan itu? Haleluya. Supaya apa? Kamu bisa maintain the peaceful. Menjaga kedamaian. Karena banyak orang saudara kasih, mereka tidak tahu ini. Mereka pikir mereka diberkati lalu mereka tambah kaya, lalu simpan. Justru itu mengkoyakan kamu. Bahkan di Indonesia, anak mantu dengan anak kandung pendeta dor-doran. Kenapa? Tembak benaran. Bahkan tembak istrinya. Mau tembak, bukan mau tembak. Tapi istrinya, lu tunggu nanti beta pulang. Dia pulang ke daerahnya, dia lapor, mana tangkap. Kenapa? Karena uangnya saking banyak. Mau lapor mulai dari tingkat bintang 4 sampai kopral 1, semuanya sudah disumbat. Itu dia ke tempat lain, di sana dia punya hak. Dia lapor, suaminya datang, tangkap masuk penjara. Penjara apa? Penjara sosial. Dilarang WhatsApp, dilarang SMS, dilarang Facebook. Itu kan sengsara. Itulah sebabnya berkat Tuhan harus dibagi-bagi. Yang mengerti katakan. Itulah sebabnya berkat Tuhan harus dibagi-bagi. Yang setuju katakan. Kalau tidak nanti akan apa saudara? Koyak. Ini adalah perluasan ilahi. Dan itu menjadi sebagai hasil daripada ketaatan perintah Yesus. Kenapa kita memberikan persembahan? Karena sudah diuraikan kebenaran-kebenaran. Para gembala, penatua sudah mengajarkan kita bulan demi bulan, minggu demi minggu. Untuk kita mengerti dan mempersiapkan.
Masa untuk berdoa dan berpuasa. Masa kita menabur. Nah, yang terakhir, yang keempat, perluasan ilahi melalui kasih karunia. Haleluya. Bilang kiri kanan, hanya anugerah memperluas kita. Kasih tahu di kiri kanan kayak begitu. Only grace enlarge our aspect of life. Hanya anugerah yang bisa memperluas kita. Tanpa anugerah kita hanya kuah kosong. Haleluya. Kita hanya biasa-biasa saja. Anugerah menjadikan kita mengalami hal-hal yang supernatural. Amen. Nah, Bapak Ibu, Sakaria 4 ayat 6. Bukan karena kekuatan atau kuasa atau kekuatan manusia. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Ini mengingatkan bahwa pertambahan dan perluasan serta percepatan peningkatan supernatural terjadi dalam hidup usaha kita. Sebagai manusia, tapi roh yang bekerja dalam kita. Coba pegang tangan, katakan begini. Roh Allah bekerja dalam saya. Oleh anugerah saya berkembang. Saya mengalami percepatan dan peningkatan supernatural. Kasih tepuk tangan bagi dia. Come on, yeah. Karena kekuatan. Perluasan ilahi adalah karya kasih karunia. Itu tidak bergantung pada kekuatan dan latar belakang kita atau koneksi kita, tetapi pada kebaikan pemberdayaan Allah. Katakan amin. Kasih karunia untuk perluasan. Ada beberapa ayat yang saya akan baca. Kisah Rasul 2 ayat 41 dan langsung ayat 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Ayatnya yang ke-47, sambil memuji Allah. Mereka disukai oleh berapa orang? Semua orang. Dan tiap-tiap hari. Kapan? Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah VLC terjadi dalam nama Yesus. Amin. Nah, saudaraku, setelah pencurahan Roh Kudus, gereja mula-mula mengalami pertumbuhan, percepatan, perluasan yang sangat cepat. Kasih karunia Allah ada pada mereka dan jumlah mereka bertambah setiap hari. Perluasan ilahi semacam ini terjadi ketika kebaikan dan kasih karunia Tuhan berdiam di atas kita. Haleluya, katakan saya tak terhindar dari kebaikan Tuhan. Come on. Amen. Kebaikan Tuhan tak terhindar dari saya dan saudara. Amen. 2025. VLC sedang alami kasih karunia untuk perluasan ilahi. Katakan amen. Karena itu persiapkanlah hati kita. Perluaslah visi iman harapan kita. Dan posisikan diri kita atau tempatkan diri kita di tempat di mana kebaikan Tuhan lewat. Saudara mau tahu the others of the goodness of God? Saudara mau tahu kebaikan Tuhan lewat? Yaitu di dalam gereja Tuhan yang ada iman dan janji Allah. Amen. Kasih pujian bagi dia. Haleluya. Terima kebenaran ini. Katakan amin. Terima kebenaran ini. Terima kebenaran ini. Kasih pujian bagi dia. Come on. You are blessed. You are proper. Indonesia blessed.